Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan struktur karya tulis ilmiah bersama saya Maina Febriani, SPD MPD dari Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas ihwal konsep karya ilmiah dan sifat-sifat karya ilmiah. Ya, kita ulas terlebih dahulu materi pada minggu lalu. Ya, sebuah karya dikatakan sebagai karya tulis ilmiah ketika karya tersebut dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari isinya, yang kedua dari bahasanya, yang ketiga dari penyajiannya. Dari aspek isi, karya tulis ilmiah harus bersifat logis, empiris, dan sistematis. Dari segi kebahasaannya, karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia harus menggunakan ragam bahasa ilmiah atau ragam bahasa yang disampaikan secara formal, baku, dan mengikuti kaidah konvensi. Kemudian, karya tulis ilmiah disajikan secara sistematis berdasarkan pola berpikir ilmiah. Baik, saudara, kali ini kita akan beranjak pada materi selanjutnya mengenai ruang lingkup dan struktur karya ilmiah. Sebelumnya, saudara sudah mengerjakan lembar kerja mahasiswa mengenai ruang lingkup karya tulis ilmiah yang berimbas pada wujud-wujud karya ilmiah. Serta saudara juga sudah menganalisis struktur karya tulis ilmiah berdasarkan contoh karya ilmiah yang sudah saudara peroleh dari berbagai sumber. Ya. Karya tulis ilmiah berdasarkan wujudnya dapat didikotomikan menjadi lima wujud. Yang pertama laporan penelitian, kemudian artikel ilmiah, buku ilmiah, makalah, dan yang terakhir adalah esai ilmiah. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah laporan penelitian. Berdasarkan definisinya, menurut Rohidi tahun 2012 dan Syamsuddin serta Damayanti tahun 2015, laporan penelitian adalah penyajian hasil penyelidikan sistematis terhadap studi tentang objek kajian tertentu, baik itu berkenaan dengan fenomena alam, fisik, maupun sosial budaya. Laporan penelitian ilmiah adalah salah satu media bagi para ilmuwan untuk berkomunikasi dengan ilmuwan lain tentang hasil penelitian mereka. Laporan penelitian dalam konteks pendidikan tinggi dapat kita sebut sebagai disertasi ketika laporan ilmiah itu ditulis oleh seorang calon doktor yang bertujuan untuk mendapatkan gelar doktornya di jenjang S3. Kemudian, laporan penelitian dikatakan sebagai tesis ketika ditulis oleh seorang calon magister untuk mendapatkan gelar magister pada jenjang S2. Lalu, skripsi ditulis oleh seorang calon sarjana ya ketika dia menempuh pendidikan S1, dan tugas akhir ditulis oleh seorang mahasiswa tingkat diploma. Lalu, apa perbedaan di antara berbagai jenis laporan penelitian dalam konteks pendidikan tinggi ini? Tugas akhir biasanya ditulis berdasarkan proyek studi ya oleh seorang mahasiswa tingkat diploma. Kemudian skripsi biasanya dalam konteks ya, jadi kedalaman penelitian, kedalaman dan keluasan penelitian biasanya terbatas dalam penerapan teori. Kemudian magister terbatas dalam analisis teori. Yang disertasi inilah yang merupakan laporan hasil penelitian tertinggi dalam jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang pendidikan S3. Disertasi memiliki perbedaan yang mendasar dengan tesis maupun skripsi. Perbedaan mendasar terletak pada level filosofis dalam karya tulis disertasi. Oleh sebab itu, di beberapa gelar pada jenjang S3 ada gelar PhD atau filosofial doktoral. Artinya,
Kualitas disertasi dapat dilihat dari sejauh mana seorang penulis mampu mengonstruksi teori dari hasil penelitiannya, sehingga menjadi temuan yang signifikan dalam membangun ilmu pengetahuan di bidangnya. Jadi lebih pada filosofi, ya, menemukan keilmuan, begitu. Selanjutnya, ada wujud karya ilmiah berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah ialah jenis tulisan ilmiah yang paling populer di dalam dunia publikasi. Karakteristik yang mudah diamati dari artikel ilmiah adalah jumlah halamannya yang terbatas, baik jumlah halaman maupun jumlah katanya, karena itulah lazim disebut sebagai artikel atau scientific article. Ya. Lalu di sini Anda bisa melihat ada dua jenis media publikasi artikel ilmiah. Yang pertama adalah jurnal, yang kedua adalah proceeding. Ya. Berdasarkan dikotominya, artikel ilmiah ada beberapa jenis. Yang pertama adalah artikel hasil penelitian. Artikel ilmiah hasil penelitian merupakan artikel yang ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian. Misalnya, saudara menulis skripsi sebagai wujud laporan hasil penelitian saudara. Berdasarkan skripsi atau laporan hasil penelitian untuk menempuh gelar sarjana tersebut, ya, saudara bisa mereproduksinya menjadi artikel. Lalu artikel jenis apa? Yaitu artikel penelitian atau artikel ilmiah penelitian. Kemudian jenis artikel ilmiah yang kedua adalah artikel konseptual. Artikel konseptual ditulis berdasarkan gagasan. Oleh sebab itu, datanya bersifat sekunder karena tidak didapatkan berdasarkan hasil penelitian. Data dalam artikel konseptual berasal dari referensi atau literatur yang dicantumkan dalam artikel konseptual tersebut. Lalu kita kembali pada jurnal dan proceeding. Ya, jurnal merupakan majalah. Ya, istilah lainnya adalah majalah atau kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Di sini saudara melihat ada Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diterbitkan oleh UNES. Jurnal ini memiliki cakupan keilmuan tertentu, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, serta diterbitkan secara berkala, yaitu setahun sebanyak 2 kali. Maka ini disebut sebagai jurnal. Ya. Pada jurnal-jurnal tertentu juga mengusung topik tertentu pada setiap penerbitannya. Kemudian ada pula media penerbitan artikel ilmiah berupa proceeding. Di sini ada Proceeding Cyclist tahun 2019 yang diterbitkan diadakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi proceeding itu diterbitkan karena ada sebuah konferensi, ya, baik konferensi nasional maupun internasional. Ya, jadi pemakalah dalam konteks konferensi, mereka menulis artikel ilmiah, kemudian artikel itu dipublikasikan dalam proceeding. Jadi proceeding itu diterbitkan karena adanya penyelenggaraan sebuah konferensi. Selanjutnya, buku ilmiah. Buku ilmiah ialah jenis buku yang memiliki konten ilmiah, yaitu memuat fakta-fakta empirik, rujukan teoretik yang jelas, argumentasi-argumentasi ilmiah, gaya penyampaian logis, dan disusun secara sistematis mulai dari bagian awal hingga bagian akhir. Pada saat ini, buku ilmiah dapat berupa atau berwujud cetak maupun berwujud elektronik, atau sering kita sebut sebagai electronic book atau e-book. Selanjutnya adalah makalah. Makalah adalah sebutan untuk tulisan ilmiah yang digunakan untuk dipaparkan atau dipresentasikan dan belum atau tidak diterbitkan. Biasanya mahasiswa paling sering nih menyebut kata makalah. Misalnya ketika Anda menempuh mata kuliah umum konservasi, menempuh mata kuliah umum pendidikan agama, dan dosen Anda meminta Anda membuat makalah, maka makalah itu sebenarnya adalah salah satu wujud karya ilmiah. Ya, makalah ditulis sebagai bahan untuk
Anda presentasi. Lalu ada esai ilmiah. Esai ilmiah merupakan sebuah tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa yang lebih santai dan mengalir menurut gaya penulisan tiap-tiap penulis. Esai ilmiah merupakan esai yang bersifat ilmiah, logis, sistematis, empiris, yang memuat konten ilmiah, data, hasil-hasil penelitian, dan teori yang disajikan secara luas untuk sasaran pembaca yang lebih luas, tidak terbatas pada kalangan akademik. Ya, di luar negeri sudah banyak beredar atau diterbitkan jurnal esai ilmiah, ya. Tapi di Indonesia belum ada, ya. Jadi di luar negeri sudah ada beberapa jurnal, ya, yang memang khusus memuat esai ilmiah. Jadi dari segi substansinya itu ilmiah, dari segi kebahasaannya menggunakan bahasa non-formal atau bahasa yang lebih luas dan komunikatif. Baik, kita beranjak pada struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah dibagi menjadi bagian awal, bagian pokok yang meliputi pendahuluan, batang tubuh dan penutup, serta bagian akhir. Mari kita ulas satu per satu. Bagian yang pertama adalah bagian awal. Saya buatkan sebuah tabel di sini yang merepresentasikan wujud karya tulis ilmiah. Misalnya yang pertama adalah laporan penelitian di sini. Laporan penelitian ada struktur bagian awal di kolom pada kolom di tabel di sini ada judul, nama penulis, instansi. Nah, itu adalah identitas naskah. Kemudian halaman persetujuan, sari, prakata, dan daftar isi. Jadi bagian awal karya tulis ilmiah pada wujud laporan penelitian dari judul sampai pada daftar isi. Kemudian pada artikel ilmiah, baik artikel ilmiah penelitian maupun artikel ilmiah konseptual, bagian awal karya tulis ilmiah terdiri atas judul, nama penulis, identitas penulis, abstrak, dan kata kunci. Pada buku ilmiah, terdiri atas judul, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbit, halaman hak cipta, kata pengantar atau prakata, dan daftar isi. Pada esai ilmiah, struktur bagian awal terdiri atas judul dan nama penulis yang merupakan identitas naskah. Lalu, apa yang dimaksud dengan judul? Judul merupakan nama karya tulis ilmiah yang mencerminkan isi atau pembahasan dan alat untuk menciptakan daya tarik pembaca. Ketika Anda akan membaca karya tulis ilmiah, pastilah Anda membaca judulnya terlebih dahulu. Karena judul merepresentasikan isi sebuah karya ilmiah. Secara kebahasaan, judul karya tulis ilmiah tidak boleh berupa kalimat atau bersifat predikatif, tetapi judul menempati kategori frasa. Misalnya, ya, dalam sebuah karya tulis ilmiah ya yang berjudul Guru Meningkatkan Keterampilan Membaca Puisi Peserta Didik. Nah, judul semacam itu tidak boleh dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa? Karena wujudnya adalah sebuah kalimat. Saya ulangi lagi kalimat itu ya. Guru meningkatkan keterampilan peserta didik dalam misalnya menulis puisi. Ya. Itu adalah sebuah kalimat karena memiliki struktur subjek, predikat, objek, terangan. Ya. Sedangkan sebuah judul dalam karya ilmiah tidak boleh bersifat predikatif. Ya. Jadi judul dalam karya ilmiah harus menempati kategori frasa. Oleh sebab itu, judul tersebut bisa diubah menjadi peningkatan keterampilan dan seterusnya ya. Jadi judul menempati kategori frasa. Apa saja kriteria judul? Yang pertama deklaratif ya, bersifat deklaratif. Yang kedua mengikuti kaidah tata bahasa, yang ketiga tidak bersifat paksa atau tafsir ganda. Menimbulkan tafsir ganda tidak boleh digunakan dalam sebuah judul karya tulis ilmiah. Lalu prakata dan kata pengantar. Prakata merupakan ungkapan yang terdapat pada awal beberapa wujud karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh pengarang. Kata pengantar ditulis oleh orang lain sebagai wujud penghargaan. Oleh sebab itu, kata pengantar disebut sebagai sambutan dari orang lain.
Oleh sebab itu, ketika saudara menulis skripsi, nantinya saudara menggunakan istilah prakata. Karena yang menulis adalah sang peneliti, ya. Atau ketika saudara menulis sebuah buku dan saudara meminta, sebagai contoh, saudara meminta seorang profesor untuk menulis sambutan di buku Anda, maka istilahnya menjadi prakata. Karena yang menulis adalah orang lain. Selanjutnya abstrak atau sari. Secara umum, istilah abstrak disebut sebagai sari yang berarti teks yang mewakili keseluruhan karya tulis ilmiah. Misalnya dalam sebuah artikel ilmiah, ya, abstrak ditulis di awal di bawah judul, kemudian menggunakan spasi kerapatan spasi 1 dan biasanya di akhir abstrak atau sari disertai dengan kata kunci. Struktur bagian karya tulis ilmiah yang selanjutnya adalah bagian pokok. Bagian ini lazimnya terdiri atas pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Dikotomi itu bisa saja bersifat fleksibel, bergantung pada kaidah selingkung atau panduan karya tulis ilmiah yang dianut. Ya, jadi dalam karya tulis ilmiah itu ada istilah kaidah selingkung, ya, atau kaidah yang dianut pada satu lingkungan tertentu. Misalnya, ketika Anda berkuliah di UNES, maka Anda harus menggunakan kaidah selingkung yang berlaku di UNES atau pedoman karya tulis ilmiah UNES. Ya, lain lagi ketika Anda berkuliah di kampus yang lain, maka Anda harus menggunakan kaidah selingkung setempat. Berikut adalah bagan, ya. Barangkali ketika Anda menyimak video ini, Anda bisa menekan tombol pause untuk memahami lebih dalam terkait struktur karya ilmiah bagian pokok. Ya, ada bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan referensi. Dalam konteks artikel konseptual tidak terdapat metode penelitian, karena artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan hasil penelitian, berbeda dengan artikel ilmiah hasil penelitian, ya. Jadi yang membedakan antara artikel ilmiah hasil penelitian dan artikel ilmiah konseptual adalah pada bagian metode penelitian. Ya, di artikel ilmiah konseptual tidak terdapat metode penelitian. Ya, kita ulas satu persatu. Bagian pendahuluan berisi research gap, ya, atau ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sebuah masalah. Jadi ketika Anda menulis karya ilmiah, tahapan yang pertama adalah Anda mengidentifikasi masalah, ya, mengidentifikasi masalah, kemudian Anda baru menemukan topik dari karya ilmiah itu. Selanjutnya adalah urgensi. Mengapa Anda menulis topik itu? Lalu ada kebaruan atau posisi state of the art. Jadi Anda harus menekankan bahwa karya tulis ilmiah yang Anda tulis itu adalah sebuah karya yang baru. Kemudian ada pernyataan teoretis yang didukung oleh teori-teori. Selanjutnya tinjauan pustaka, ada kerangka teoretis, penelitian terdahulu dan kesenjangan penelitian. Metodologi penelitian terdiri atas pendekatan, desain, data, dan analisisnya secara spesifik. Kemudian hasil dan pembahasan bersifat padat dan ringkas. Hasil A, pembahasan A secara analitik, dan seterusnya. Jadi, ada sebuah benang merah dalam karya tulis ilmiah. Misalnya, pada bagian pendahuluan, ya, ada yang disebut sebagai rumusan masalah. Biasanya urutannya di bagian pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah, misal ya, ketika Anda menulis karya tulis ilmiah, ada 3 rumusan masalah. Ya, misalnya, mengapa, bagaimana, atau apa menggunakan kata-kata tanya itu. Ya. Misalnya ada 3 rumusan masalah. Maka benang merah itu dapat ditarik di bagian tujuan. Maka tujuan dalam karya tulis ilmiah itu juga ada 3. Tujuan yang pertama itu linear dengan rumusan masalah yang pertama.
tujuan yang kedua linear dengan rumusan masalah yang kedua, dan seterusnya. Lalu di bagian hasil dan pembahasan juga ada 3 subbab, ya. Jadi hasil A atau hasil yang pertama itu merupakan pembahasan secara analitik untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Begitu juga dengan hasil B, itu merupakan hasil atau pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, dan seterusnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan benang merah dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada bagian simpulan atau penutup, biasanya terdiri atas simpulan dan daftar pustaka. Bagian simpulan dan saran, mohon maaf. Bagian simpulan itu juga ditarik benang merah dari bagian hasil dan pembahasan. Jadi misalnya tadi ada 3 rumusan masalah, maka ada 3 tujuan, ada 3 hasil dan pembahasan, maka ada pula 3 simpulan. Jadi simpulan yang pertama ditarik dari pembahasan yang pertama, simpulan yang kedua ditarik dari pembahasan yang kedua, dan seterusnya. Selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah bagian akhir, yang terdiri atas teknis penulisan daftar pustaka dan teknis penulisan lampiran, dan ini juga bergayut pada materi yang akan datang mengenai kutipan dan daftar pustaka. Apa yang dimaksud dengan kutipan? Sitasi atau kutipan, jadi sitasi adalah nama lain atau istilah lain dari kutipan. Sitasi adalah rujukan kepada sumber informasi yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Sitasi dilakukan oleh sekian banyak penulis dalam karya ilmiahnya. Bahkan, sitasi merupakan sebuah kelaziman yang harus dilakukan oleh penulis dalam membuat karya tulis ilmiahnya. Tidak dikatakan tulisan ilmiah apabila dalam tulisan itu tidak merujuk pada teori atau pendapat ilmiah yang ada sebelumnya. Istiana 2013. Jadi ketika Anda menulis karya ilmiah, Anda wajib melakukan sitasi. Sedangkan sitasi atau kutipan terdiri atas 2 jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan ini berarti menuliskan ulang pernyataan ilmiah penulis lain sesuai dengan teks aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah merujuk pendapat penting dari karya orang lain dengan cara menafsirkan ulang pendapat dan menuliskan kembali secara parafrase. Gitu. Lalu, gaya sitasi dan daftar pustaka. Referensi dan sitasi diperlukan untuk membuat karya tulis ilmiah dapat diterima secara akademik. Referensi dan sitasi memberikan sumber informasi asli untuk pernyataan penulis, membantu pembaca mendapatkan akses ke sumber asli, dan mengakui fakta bahwa informasi yang digunakan dalam sebuah karya tulis tidak berasal dari penulis, tapi berasal dari orang lain. Ya, sedangkan dalam penulisan dalam penulisan daftar pustaka terdapat beberapa gaya, misalnya ada gaya Harvard, gaya APA, MLA, dan sebagainya. Sedangkan gaya yang dianut di Universitas Negeri Semarang adalah APA. Oleh sebab itu, silakan Anda cek di Elena UNES, ya, ada aktivitas yang harus Anda kerjakan terkait dengan materi kutipan dan daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.